Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titian Nurmansyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjadi bahasa persatuan bangsa Indonesia. Awal mula terciptanya bahasa Indonesia adalah berasal dari bahasa Melayu. Dalam hal ini, dasar yang dipakai adalah bahasa Melayu Riau, tetapi lahir mengalami perkembangan akibat penggunaannya sebagai bahasa kerja dan proses pembekuan pada awal abad ke-20. Pada zaman Kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kenegaraan. Hal itu dapat diketahui dari 4 prasasti berusia berdekatan yang ditemukan di Sumatera bagian selatan peninggalan kerajaan tersebut. Pada zaman penjajahan Belanda pada abad awal ke-20, pemerintah kolonial Hindia Belanda melihat pegawai pribumi memiliki kemampuan memahami bahasa Belanda yang sangat rendah. Hal itu yang menyebabkan pemerintahan kolonial Belanda ingin menggunakan bahasa Melayu untuk mempermudah komunikasi, yakni dengan patokan bahasa Melayu tinggi yang sudah mempunyai kitab-kitab rujukan. Sarjana Belanda mulai membuat standarisasi bahasa. Mereka mulai menyebarkan bahasa Melayu yang mengadopsi ejaan Van Opposition dari kitab logat Melayu. Penyebaran bahasa Melayu secara lebih luas lagi dan dibentuknya Komisi Fardu Volkschool, Komisi Bacaan Rakyat pada tahun 1908. Pada 1917 namanya diganti menjadi Bala Pustaka. Badan penerbit ini menerbitkan novel-novel seperti Si Nurbaya dan Selasuhan, buku-buku penuntun bercocok tanam, penuntun memelihara kesehatan yang membantu penyebaran bahasa Melayu di kalangan masyarakat luas. Pada 16 Juni tahun 1927, saat sidang Volksraad, Jajah Datuk Kadzau pertama kalinya menggunakan bahasa Indonesia dalam pidatonya. Disinilah bahasa Indonesia mulai berkembang. Pada 28 Oktober 1928, Muhammad Yamin mengusulkan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional dalam pidatonya dalam Kongres Nasional kedua. Bahasa Indonesia, dengan ini bahasa Indonesia secara resmi diakui sebagai bahasa persatuan bangsa pada saat Sumpah Pemuda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adipali Subandono. Di sini saya akan membahas kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia secara garis besar dibagi menjadi 2. Yang pertama, bahasa nasional, dan yang kedua sebagai bahasa negara. Sebagai bahasa nasional telah termaktub pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Sedangkan sebagai bahasa negara telah tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 bab 15 pasal 36 yang berbunyi bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, kedudukan ini dikarenakan bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang telah digunakan bangsa Indonesia selama berabad-abad, sehingga menjadi lingua franca bangsa Indonesia. Kemudian bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional ini memiliki fungsi yang pertama sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, alat pemersatu bangsa, dan alat penghubung antara daerah dan antar budaya. Kemudian bahasa Indonesia sebagai bahasa negara ini memiliki fungsi yang pertama bahasa resmi negara, bahasa resmi yang digunakan di Indonesia. Kemudian bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan, contohnya ya seperti mata kuliah pengantar bahasa Indonesia yang ada di Universitas Madiun. Kemudian alat penghubung dalam tingkat nasional, ini seperti rapat-rapat besar selalu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian sebagai alat pengembang kebudayaan ilmu pengetahuan, seperti apa yang telah dilakukan dalam berbagai sekolah yang berada di Indonesia. Cukup sekian dari saya. Terima kasih, akan disambung dengan sahabat yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Yudo Nugroho. Meneruskan materi dari Mas Adip Subandono mengenai kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 bagian 15 pasal 36 menyatakan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. 1. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. 2. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Kedudukan bahasa Indonesia
telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak dilahirkan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Kedudukan ini dimungkinkan oleh kenyataan bahwa bahasa Melayu yang menjadi dasar bahasa Indonesia telah digunakan sebagai lingua franca selama berabad-abad di seluruh kawasan Indonesia. Di dalam masyarakat juga tidak terjadi persaingan bahasa antara bahasa daerah yang satu dan bahasa daerah yang lain untuk mencapai kedudukan sebagai bahasa nasional. Dalam kedudukan bahasa Indonesia diamanatkan sebagai bahasa nasional dan berfungsi sebagai satu, lambang kebanggaan nasional. 2. Lambang identitas nasional. 3. Alat pemersatu berbagai suku bangsa yang berlatar belakang sosial budaya dan bahasa yang berbeda. Dan 4. Alat penghubung antar daerah dan antar budaya. Kemudian poin 2, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, juga sebagai bahasa resmi negara Indonesia sesuai dengan ketentuan yang ada dan tertera di Undang-Undang 1945 Bab 15 Pasal 36. Di dalam kedudukan sebagai bahasa resmi di kenegaraan, bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai bahasa resmi negara, bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan, alat penghubung dalam tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah, dan alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Demikian dari kami tentang materi kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sandy Aditya Yahya-Wardana. Saya ingin menjelaskan sejarah ejaan bahasa Indonesia. Sejarah awal ejaan bahasa Indonesia hingga saat ini telah mengalami beberapa perkembangan. Perkembangan tersebut telah dijelaskan secara singkat oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dalam prakata yang ditulis melalui Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia pada tahun 2016. Ditinjau dari sejarah penyusunannya, sejak peraturan ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin ditetapkan pada tahun 1901 berdasarkan rancangan CH A. van Ophuijsen dengan bantuan Engku Nawawi dengan gelar Sultan Mahmud dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Telah dilakukan penyempurnaan ejaan dalam berbagai nama dan bentuk. Pada tahun 1938, pada Kongres Bahasa Indonesia yang pertama di Solo, disarankan agar ejaan bahasa Indonesia lebih banyak menginternasionalkan. Pada tahun 1947, Suwandi, Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan pada masa itu, menetapkan dalam surat keputusannya tanggal 19 Maret 1947 nomor 264/BHG AG bahwa perubahan ejaan bahasa Indonesia dengan maksud membuat ejaan berlaku menjadi lebih sederhana. Ejaan baru itu oleh masyarakat diberi julukan ejaan Republik. Kongres Bahasa Indonesia kedua yang diprakarsai Menteri Muhammad Yamin diselenggarakan di Medan pada tahun 1954. Kongres itu mengambil keputusan supaya ada badan yang menyusun peraturan ejaan yang praktis bagi bahasa Indonesia. Panitia yang dimaksud yang dibentuk oleh Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan dengan surat keputusan tanggal 19 Juli 1956 nomor 44876/S berhasil merumuskan patokan-patokan baru pada tahun 1957. Sesuai dengan laju pembangunan nasional, Lembaga Bahasa dan Kesastraan yang pada tahun 1968 menjadi Lembaga Bahasa Indonesia, Bahasa Nasional, kemudian pada tahun 1975 menjadi Pusat Pembinaan dan Pengembangan. Di sini saya presentasi
berisi sejarah ejaan bahasa Indonesia meneruskan dari Mas Hendi. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menyebarkan buku kecil berjudul Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang telah disempurnakan. Panitia pengembang bahasa Indonesia yang dibentuk oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan surat keputusannya pada tanggal 12 Oktober 1972 dengan nomor 156/P/172 menyusun buku pedoman umum yang berisi pemaparan kaidah ejaan yang lebih luas. Pada tahun 1988, pedoman umum ejaan yang disempurnakan edisi kedua diterbitkan berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia pada tanggal 9 September 1987. Setelah itu, edisi ketiga diterbitkan pada tahun 2009 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Nasional Nomor 46 dan pada tahun 2016 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dr. Anies Baswedan. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan diganti dengan nama Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Naskah disusun oleh Pusat Pengembang dan Pelindung Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia. Pedoman Umum Bahasa Indonesia disahkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015 pada tanggal 26 November 2015. Perubahan ini terjadi karena tuntutan akan kemajuan iptek sehingga penggunaan bahasa Indonesia semakin berkembang sehingga diperiuk suatu perubahan pada